Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wah, pagi ini segar-segar sekali ya. Alhamdulillah segar. Alhamdulillah sehat semuanya. Karena memang saat ini yang utama memang sehat ya Bapak Ibu ya. Syukurlah kita masih bisa mengikuti kegiatan IHT pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya supaya kegiatan ini berjalan lancar, kita berdoa dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Bapak Ibu bagaimana? Sudah hari ke-9 ini? Capek, tapi senang. Capek tapi senang ya Bapak Ibu ya. Ya. Gimana untuk materi-materi yang sebelumnya? Semoga sudah mulai ada gambaran mengenai program Sekolah penggerak. Ya, sekolah penggerak ya, Pak Zul ya. Bapak dan Ibu, di hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai asesmen diagnostik. Nah, sebelum kita mulai membahas materi-materi yang nanti akan kita diskusikan bersama, sebelumnya kita sepertinya biar lebih semangat lagi, kita bikin ice breaking dulu ya. Siap ya Bapak Ibu ya, supaya kita semuanya lebih semangat pagi ini bisa mengikuti kegiatan IHT dengan menyenangkan. Bapak dan Ibu, saya punya games kecil saja seperti ini ya. Coba tolong ikuti. Kalau misalnya saya bilang Indonesia, Bapak dan Ibu semuanya menjawab Jaya, Jaya, Jaya. Gitu ya. Indonesia, Jaya, Jaya, Jaya. Nah, gitu. Kemudian kalau saya sebut merdeka, Bapak dan Ibu tepuk tangan 3 kali. Gitu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa. Oke, kita coba. Indonesia, Jaya, 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 Jaya. Merdeka. Oke, sekarang fokus lagi Pak. Indonesia merdeka. Jaya, 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 Jaya. Ya, lagi Indonesia merdeka Indonesia. Jaya, 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 Jaya. Jaya, Jaya, Jaya. Begitu Pak ya. Ini kalau buat anak-anak juga seru sekali nih ya. Ya karena pagi ini kita diskusinya di kelompok kecil ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kalau di kelompok besar lebih semangat lagi untuk melakukan ice breaking-nya. Nah, sebelum saya masuk ke materi Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk meng-unmute dulu ya suaranya supaya kita lebih fokus. Terima kasih. Saya akan coba buka dulu sebentar. Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata assessment? Sudah. Ada yang Sudah. Iya, Bu Dini. Menurut Bu Dini, assessment itu apa? Assessment itu adalah salah satu perangkat untuk mengetahui perkembangan peserta didik. Terutama mungkin ada yang perkembangan kognitif kah, atau ada perkembangan keterampilan dan lain-lain, tergantung kita tujuan dari membuat assessment itu apa. Seperti itu. Ya. Oke, baik, betul sekali Bu Dini. Ada yang mau menambahkan mungkin Bapak Ibu? Ya, ada sama. Sama ya Pak ya? Oke. Ada yang sudah pernah melakukan assessment di sekolahnya masing-masing? Pak Hendra pernah melakukan assessment nggak di sekolahnya Pak Hendra? Sudah pernah Bu. Biasanya assessmentnya dipakai untuk apa Pak Hendra?
di tempat kami asesmen biasanya digunakan untuk melihat kemampuan siswa, Bu. Oke. Pak Indra? Ya, ya. Oke. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu, di program Sekolah Penggerak ini kita sangat tahu bahwa pendidikan yang memerdekakan itu berpusat kepada siswa dan tentunya bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, karena ini pendidikan yang memerdekakan dan berpusat kepada siswa, tentunya capaian-capaian pembelajaran yang akan kita lakukan nanti harus betul-betul kita kenali dulu kondisi anak-anak kita seperti apa. Nah, melalui asesmen diagnostik ini kita akan bisa lebih menggali, ya Bapak Ibu, agar capaian pembelajaran itu menjadi capaian yang memang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswanya. Ada tujuan umum dari asesmen diagnostik. Yang pertama, mendiagnosis kemampuan dasar siswa. Jadi, asesmen ini akan melihat apa-apa saja ya, gejala-gejala yang dialami siswa, hambatan apa saja, kemampuan motorik sensorinya sampai di mana, apakah sesuai dengan usianya, seperti itu. Tapi saya ingatkan lagi bahwa kita hanya bisa mencatat atau mengamati kondisi-kondisi siswa sesuai dengan yang kita lihat di lapangan, hanya menuliskan gejalanya saja. Karena kita bukan psikolog, tentunya kita tidak boleh menegakkan diagnosa. Biarkan diagnosa itu menjadi hak dari psikolog. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tentunya kita harus paham kewenangan kita sebagai guru sampai di mana. Ini juga bisa kita lihat untuk melihat perkembangan kognitifnya. Sampai di mana perkembangan kognitifnya, apakah daya pikirnya sesuai dengan anak seusianya. Bapak Ibu kan sudah pada materi-materi yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai fase-fase ya Bapak Ibu ya. Ya tentunya saya yakin Bapak Ibu masih mengingat fase A sampai di fase yang terakhir. Tujuan umum berikutnya tentunya kita mengetahui kondisi awal siswa itu pada saat siswa kita memulai pembelajaran di kelas, kita jadi sangat tahu bagaimana kondisi awalnya. Ya, ini menjadi tujuan umum dari asesmen diagnosis. Selain ada tujuan umum, tentunya kita juga perlu mengetahui tujuan khusus dari asesmen. Tapi tentunya kita bagi dua, Bapak dan Ibu, bahwa asesmen itu ada asesmen non-kognitif dan asesmen kognitif. Perbedaannya apa ya? Apakah ada yang bisa menggambar atau menjelaskan asesmen non-kognitif ini? Oke, kalau belum saya Bu Anggi. Iya, boleh silakan Bu Dini. Boleh nyoba asesmen non kognitif mungkin lebih banyak kita butuhkan untuk mengetahui kondisi anak di luar tanda kutip urusan pengetahuan gitu. Jadi lebih untuk mengetahui misalnya kesiapan dia, kemudian latar belakang keluarga, barangkali juga mungkin lebih ke mood-nya, lagi perasaannya seperti apa. Mungkin seperti itu, lebih ke kesiapan untuk hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang anak atau siswa tersebut. Barangkali seperti itu, Bu Anggi. Oke, betul sekali Bu Dini ya. Kalau kita bicara mengenai kognitif, tentunya ya kognitif itu berhubungan dengan daya pikirnya. Kalau non-kognitif tentunya sebaliknya. Yang berhubungan dengan fisik, berhubungan dengan emosi, selain daya pikir ya.
Jadi kan kita tahu kalau di ranah penilaian kita kan ada afeksi, ada kognitif, ada psikomotor. Nah, artinya sebetulnya hampir sama. Jadi non kognitif ini masuk di dalamnya adalah afeksi dan psikomotor. Tapi kalau asesmen kognitif tentunya kita tahu berhubungan dengan bagaimana siswa mengolah informasi ya menjadi suatu pemahaman. Baik, kita lihat asesmen non kognitif tujuannya untuk mengetahui ya bagaimana sosial emosi siswa, untuk juga mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Dia belajarnya seperti apa di rumah, apakah dia mempunyai ruang belajar sendiri, dengan siapa dia belajar di rumah, tentunya sangat mempengaruhi kondisi siswa. Ya, kondisi keluarga siswa juga kita perlu tahu karena sangat berhubungan dengan perkembangan siswa itu sendiri. Kita tahu bahwa setiap anak tumbuh dan berkembang di dalam berbagai macam latar belakang keluarga. Ada yang memang keluarganya harmonis, ada yang keluarga dari keluarga yang broken home, begitu ya. Tentunya sangat mempengaruhi psikologis anak-anak kita. Jadi kita juga perlu tahu, selain itu kita perlu tahu bagaimana sih pergaulan anak-anak itu di rumah. Nah, sebagai guru penting sekali kita mengetahui hal-hal ini. Tuh. Karena apa? Nanti ini akan mempengaruhi bagaimana anak bisa mencapai pembelajarannya. Kalau misalnya anak itu mengalami depresi, dia punya kesulitan bicara, dia punya kesulitan dalam menyampaikan pendapat karena kurang percaya diri, tentunya kalau kita paksakan capaian pembelajarannya dengan anak-anak yang lain yang tidak punya masalah seperti itu, tentunya hasilnya juga tidak akan sama, tidak akan optimal, dan ini menjadi tidak adil untuk siswa tersebut. Ya, sehingga coba kita lihat perbedaannya kalau asesmen kognitif. Nah, ini mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, sehingga kita bisa memilah ya siswa-siswa mana ya yang memiliki kompetensi A, B, C. Kemudian menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Oh, ini ada yang titiknya terlalu banyak ya. Oke. Kemudian memberikan kelas remedial atau pengayaan begitu. Kenapa? Karena jika ada siswa yang belum paham akan materi tertentu, tentunya guru punya kewajiban untuk memberi pengulangan sampai betul-betul siswa itu memahami materi yang diberikan. Oke. Pelajaran tambahan ini seperti pengayaan juga ya pada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Baik, Bapak dan Ibu. Semoga sampai di sini Bapak Ibu sudah paham ya tujuan khusus dari asesmen non kognitif dan asesmen kognitif. Nah, asesmen diagnosis non kognitif ini ada kesalahan penulisan ya, tapi bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut. Oke. Kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya. Aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Oke. Apa saja tahapan-tahapan untuk melaksanakan asesmen diagnostik? Sebagai guru, kita perlu melakukan persiapan-persiapan. Jadi tidak bisa melakukan asesmen itu tanpa persiapan. Karena kita tidak tahu siswa seperti apa yang akan kita hadapi. Ini terutama juga menjadi problem jika kita melakukan asesmen diagnostik kepada siswa baru kelas 1. Karena kita belum pernah mengenal sebelumnya. Jika siswa itu ada di kelas berikutnya, kelas 2, 3, 4, tentunya kita sudah punya gambaran, sudah punya catatan ya, yang bisa menjadi gambaran guru kelas berikutnya untuk melakukan tindak lanjut. Sehingga perlu sekali persiapan. Tapi tetap meskipun anak itu sudah pernah belajar di sekolah 1-2 tahun,
persiapan itu harus tetap dilakukan agar betul-betul apa yang ingin dicapai itu bisa pelaksanaannya harus betul-betul sesuai dengan apa yang dipersiapkan guru. Jadi sebisa mungkin jangan keluar dari perencanaan yang dibuat. Setelah dilaksanakan, kita lihat hasilnya seperti apa, kita akan lakukan tindak lanjut. Oke, Bapak dan Ibu, untuk persiapan ada beberapa hal yang dibutuhkan. Tentunya kita butuh alat bantu, ya, seperti gambar-gambar yang bisa mewakili emosi siswa. Kita bisa memancing. Guru perlu punya keterampilan untuk menggali apakah siswa itu ekspresif atau tidak, tergantung juga bagaimana keterampilan guru untuk bertanya. Begitu. Dan kadang-kadang menggunakan alat bantu berupa gambar-gambar atau mainan seperti itu, kadang-kadang bisa memancing anak untuk mau bercerita. Jadi kita perlu siapkan nih, oh ini anaknya laki-laki, anak bungsu, senangnya kita dengar dari orang tua saat wawancara, dia senangnya main robot, gitu ya. Nah, jadi melalui hal-hal yang disenangi, kita bisa menggali dan memancing anak untuk mau bercerita kepada guru. Tentunya kita juga selain itu kita punya daftar-daftar pertanyaan ya sebagai kunci apa saja ya tentang aktivitas siswa. Ini yang kita perlu persiapkan Bapak Ibu sebelum pelaksanaan. Dan untuk melakukan asesmen ini sebisa mungkin kita tidak melakukan pemaksaan. Kalau kondisi siswa belum siap, sebaiknya kita tunda karena hasilnya menjadi tidak optimal, begitu ya. Oke. Untuk pelaksanaannya, bagaimana supaya anak bisa menjelaskan perasaannya saat berada di rumah? Tidak mudah melakukan ini, Bapak Ibu. Anak-anak yang tertutup itu butuh sekali strategi atau cara agar anak-anak bisa terbuka, apalagi dengan orang yang baru, guru yang baru dikenalnya, sangat tidak mudah. Sehingga proses asesmen ini harus dilakukan berulang kali. Dan kadang-kadang satu kali melakukan asesmen tidak bisa mewakili kondisi siswa seluruhnya. Hari ini dia sangat santun, sangat baik. Belum tentu besok kalau kita ketemu lagi, kita ketemu dengan anak yang karakternya sama. Bisa jadi karena sedang moodnya bagus, dia mau melakukan apa yang kita instruksikan. Sehingga anak-anak ini juga pandai sekali ya memanipulasi keadaan, kondisi begitu ya. Kadang-kadang bisa mengecoh orang dewasa gitu. Ya. Nah, melalui kegiatan-kegiatan ini Bapak Ibu seperti bercerita, menulis, menggambar. Nah, kegiatan-kegiatan ini bisa memancing anak-anak untuk bisa bercerita gitu ya. Kadang-kadang kita gambar apa ya? Kita gambar pesawat atau apa. Nah, pernah nggak kamu pergi sama ayah naik pesawat kemana gitu ya? Dari situ kita bisa memulai pembicaraan untuk memancing anak mau bercerita, mau menyampaikan apa yang dialami, apa yang dirasakan, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu punya pengalaman juga, misalnya Pak Hendra mungkin bertemu dengan anak yang begitu tertutup? Ya, bisa berbagi, ada, Pak Hendra? Ya, ada juga Bu di tempat kami yang seperti itu. Ya, memang seperti yang Ibu bilang tadi, sebagai guru kita juga tidak bisa langsung menjudge ya awalnya ya. Akhirnya kami juga punya psikolog dan kemudian kami sharingkan kepada psikolognya terkait kondisi anaknya dan ya semakin kesini semakin baik dan dia bisa terbuka ya untuk personalnya dan ya alhamdulillah semakin baik sekarang. Betul.
Bapak Ibu, ada waktunya kita memang membutuhkan tenaga ahli, ya. Seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Hendra itu bagus sekali. Ada kadang-kadang kita mentok ya, kalau kita sudah tidak bisa menggali lagi, sudah beberapa kali dicari cara, anak masih belum bisa terbuka, tentunya kita perlu merujuk kepada ahli terkait. Baik, terima kasih Pak Hendra. Bapak dan Ibu mengingat waktu, sepertinya kita hanya akan bahas untuk asesmen diagnostik non-kognitif. Nanti untuk yang kognitif kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ya Bapak Ibu ya. Sepertinya waktu juga tidak memungkinkan karena setelah ini kita akan ada diskusi kelompok kecil ya Bapak Ibu ya. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, strategi tanya jawab itu penting sekali. Sehingga sebagai guru perlu memiliki keterampilan ini. Nah, yang susah kalau kita ketemu dengan guru juga yang tidak punya keterampilan gitu. Maunya anak-anak cerita, maunya anak-anak menyampaikan apa yang dia rasakan. Tapi sebenarnya guru sendiri juga punya kesulitan yang sama. Ini juga menjadi problem sehingga butuh latihan dan tentunya guru tersebut memang harus bisa memahami kondisi dirinya dulu, setelah itu baru dia bisa memahami orang lain atau anak-anak di kelasnya. Pastikan Bapak Ibu kalau membuat pertanyaan itu jelas dan mudah dipahami, ya. Memberikan waktu juga untuk berpikir, jadi membuat pertanyaan sederhana, satu pertanyaan dulu. Kalau di rumah belajarnya sama siapa? Biarkan anak menjawab dulu. Jangan ditimpa lagi dengan pertanyaan-pertanyaan lain sebelum anak melakukan proses berpikirnya, begitu. Dan setelah itu kita perlu berikan penguatan untuk menggali lebih dalam, gitu. Jadi apa yang diceritakan oleh anak diterima dulu, tidak perlu dilawan. Masa sih seperti itu? Nah, kadang-kadang kata-kata atau kalimat yang seperti itu biasanya akan menjadi anak itu berhenti untuk tidak melanjutkan ceritanya gitu, karena jadi kok tadi aku udah coba ngomong kok gurunya tidak mau percaya ya, sehingga dia juga menjadi tidak yakin apakah kalau saya cerita berikutnya gurunya masih mau percaya. Begitu. Untuk anak-anak yang punya masalah dengan fokus, ini lebih sulit lagi karena kita harus mengembalikan fokus anak. Anak-anak yang punya hambatan masalah konsentrasi itu butuh sekali ruangan yang tenang, tidak ada gangguan suara, tidak ada gangguan cahaya, bahkan kadang-kadang cahaya yang terlalu terang juga untuk beberapa anak ini menjadi masalah sehingga anak tidak fokus kepada apa yang kita tanyakan. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, ini tindak lanjutnya ya, kita identifikasi siswa, kemudian kita diskusi 4 mata tadi, kemudian setelah itu komunikasi dengan siswa ya. Oh, tadi ternyata setelah Ibu tanya begini-begini, kita bisa ngobrol lah sama siswa itu sebagai teman. Dan tentunya jangan lupa komunikasi kepada orang tua mengenai kondisi terkini yang kita lihat di sekolah. Ulangi pelaksanaan asesmen ini dari awal pembelajaran dan terus lakukan ini secara berkelanjutan. Begitu Bapak dan Ibu. Kira-kira sampai di sini Bapak dan Ibu ada gambaran mengenai asesmen diagnostik? Mudah-mudahan bisa tergambar sehingga bisa dilakukan di sekolah ya Bapak Ibu ya. Oke. Karena memang kebanyakan dari kita lebih banyak berfokus pada asesmen yang kognitif ya, gitu. Sehingga guru-guru kurang memperhatikan asesmen non kognitifnya. Padahal justru justru pada saat kita mempersiapkan asesmen non kognitif itu hasil asesmen kognitifnya itu malah lebih reliable menurut saya, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Karena anaknya sudah lebih merasa diterima gitu kali ya. Iya, betul sekali Bu Dini. Kadang kalau udah di sekolah tuh kognitif menjadi yang utama gitu ya. Betul. Ya, jadi disinilah melalui program sekolah penggerak, paradigma kita dirubah untuk bisa menerima hal yang baru. Sebetulnya di
kurikulum sebelumnya juga kita punya acuan yang sama bahwa berpusat pada siswa itu menjadi penting karena memang belajar itu adalah menjadi hak siswa. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak hari ini telah mengikuti HT kita dengan luar biasa. Semangat terus Bapak Ibu, sehat. Ya. Sampai ketemu. Jangan lupa nanti tugasnya setelah ini dikerjakan ya Bapak Ibu ya. Semangat. Jaya. Jaya. Sampai ketemu besok ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Gi.